Yang pertama kali motong siapa? Ya aku lah. Kamu yang pertama kali motong. Apanya yang kamu potong? Bagian apa yang pertama kali kamu potong? Hah? Kaki kanan kiri. Kiri. Kaki kiri. Terus yang pertama kamu kali pukul apa? Yang pertama kali kamu potong apa? Ya betis itu kan kiri kemarin. Betis kiri. Ya disuruh kiri. Bentuknya itu balok gitu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, sebelum memulai pada kasusnya, gua ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, hari ini gua akan menceritakan kasus penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan dalam karung. Siapakah korban dan apa yang terjadi pada kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Suasana di Hari Raya Idul Fitri, Kota Samarinda mendadak mencekam. Hal itu setelah warga di kawasan Sepaja Utara, tepatnya di Jalan Batung Kelanduk, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mendadak gempar dengan penemuan 7 potongan tubuh manusia di dalam karung, Sabtu siang 21 Maret 2026. Kronologi dari penemuan itu bermula dari 2 anak yang tengah bermain di sekitaran lokasi. Di tengah-tengah sedang bermain itu, kedua anak itu pun menemukan adanya potongan tangan manusia. Terkejut dengan penemuan itu, kedua anak itu pun segera berlari lalu melaporkan temuannya pada warga sekitaran. Warga pun bersama dengan ketua RT setempat yang bernama Suwono mendatangi lokasi guna memastikan itu semua. Dan setibanya di lokasi, warga bukan hanya menemukan potongan tangan saja, melainkan menemukan sebuah karung yang ternyata karung itu berisikan 2 bagian tubuh manusia, yakni lengan dan paha. Setelah warga melakukan penelusuran, warga kembali menemukan potongan tubuh lainnya. Potongan tubuh korban ini ditemukan tersebar di 2 titik dengan jarak sekitar 70 hingga 100 meter, masih dalam satu lingkungan RT. Satu titik pertama ditemukan beberapa bagian tubuh seperti kaki, paha, dan tangan. Sementara di titik kedua ditemukan bagian lainnya termasuk kepala yang berada di dalam karung. Kondisi kepala pada saat ditemukan dalam kondisi masih utuh. Warga pun segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian setempat dan polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi. Setibanya polisi di lokasi, pihak kepolisian bersama dengan warga kembali melakukan penelusuran di sekitaran potongan tubuh yang ditemukan, hingga akhirnya menemukan 5 hingga 7 bagian tubuh. Selain potongan tubuh, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi, di antaranya pakaian, jilbab, bra, dan celana jeans panjang, sehingga muncul dugaan awal jika korban ini seorang wanita. Namun pihak kepolisian belum memastikan dan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kondisi korban. Dan polisi pun segera membawa potongan tubuh korban yang dievakuasi menuju RSUD Abdul Wahab Syahrani untuk dilakukan otopsi serta identifikasi lebih lanjut. Setelah penemuan itu, pada malam harinya, warga sekitaran pun memutuskan untuk menggelar pengajian di lokasi penemuan potongan tubuh tersebut. Jamaah pengajian pun mendoakan korban serta mendoakan agar pelaku pembunuhan dan mutilasi ini segera tertangkap. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun, siapa sangka, kurang dari 24 jam setelah penemuan tersebut, pihak kepolisian Samarinda mengkonfirmasi berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan dan mutilasi tepat pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 jam 01.40 dini hari. Yang sudah berhasil mengamankan kurang dari 1 kali 24 jam pelaku pembunuhan mutilasi yang dilaksanakan di wilayah Kota Samarinda. Mudah-mudahan dapat hidayah orang 2 ini. Pakai kayu kau matai. 2 pelaku ini seorang pria dan wanita. Pelaku ini diamankan di kawasan Jalan M. Yamin, sedangkan pelaku wanita ditangkap di kawasan Jalan Anggur.
Kedua pelaku itu sedang dalam tahap penyelidikan polisi, serta polisi pun sedang mendalami peran keduanya dan motif dari pembunuhan. Setelah tertangkapnya pelaku pembunuhan ini, terungkaplah identitas dari korban, yakni bernama Suhaimi binti Caimim, berusia 35 tahun, yang diketahui jika korban merupakan seorang perantau yang berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Dan di Samarinda korban ini tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Sungai Pinang, dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Sementara dari hasil interogasi pihak kepolisian, polisi menemukan dua motif pada pembunuhan. Motif pertama, kedua pelaku ini merasa sakit hati karena kedua pelaku sering difitnah atau dituduh melakukan hubungan terlarang. Dan motif kedua, ingin menguasai harta benda milik korban berupa sepeda motor dan ponsel milik korban. Kok bisa kamu pukul itu? Itu kenapa? Ceritanya kamu pukul itu kemarin kenapa? Ya kan kita dipitnah-pitnah terus. Nah, kamu difitnah. Terus begitu apa dia bilang? Dia kalau sudah disatukan kayak gitu, kita sama-sama nggak mengaku dia. Oh, enggak mengaku. Terus akhirnya kamu marah. Aku udah marah. Identitas kedua pelaku ini yakni Japar alias Wahyu dan Rusmini. Jakbar berusia 53 tahun diketahui merupakan suami siri dari korban. Sementara Rusmini yang berusia 56 tahun diketahui merupakan ibu angkat korban. Pembunuhan ini merupakan konflik yang sudah lama di dalam rumah tangga mereka. Pelaku mengaku korban ini sering menuduh telah berselingkuh, bahkan telah melakukan hubungan badan dengan ibu angkatnya, Rusmini. Yang diakui oleh pelaku Jakbar, tuduhan itu memicu pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Seringnya korban ini menuduh suaminya telah berselingkuh. Akhirnya Jakbar dan Rusmini pun mulai merencanakan pembunuhan, yang diakui oleh kedua pelaku ini dikarenakan sakit hati kepada korban. Awal rencana pembunuhan itu disiapkan sejak Januari 2026. Kedua pelaku ini memiliki peran yang berbeda. Jakbar bertugas melakukan eksekusi pembunuhan dan memisahkan tubuh korban. Sedangkan Rusmini, ibu angkatnya, justru dialah otak pembunuhan. Rusmini yang merencanakan, membunuh, dan menyarankan agar tubuh korban ini dimutilasi. Selain rencana pembunuhan, mereka telah menentukan lokasi pembunuhan, cara pembunuhan, alat yang digunakan untuk membunuh, dan membuang jasad korban. Bahkan keduanya ini sudah melakukan survei ke lokasi untuk membuang jasad korban. Pada awal perencanaan itu, kedua pelaku pun mengaku sedang menunggu momen untuk bisa melancarkan aksinya. Hingga puncaknya setelah 2 bulan berikutnya, yakni pada hari Kamis 19 Maret 2026. Pelaku Jakbar mengajak korban istrinya untuk menginap di rumah ibu angkatnya, yang dimana lokasi tersebut sudah sesuai dengan rencana kedua dari pelaku untuk membunuh korban. Marah. Aku udah marah karena ibu gendut marah. Sudah mau bunuh sudah. Siapa yang ngomong itu? Itu yang ibu gendut tadi. Ibu gendut. Iya. Dia bilang apa? Gimana bunuh? Aku udah berani. Terus? Ya kalau kamu jualan tuh pukul. Udah berani aku pasti melawan kan. Terus? Di mana dia ngomongnya itu? Ya, di rumah sini lah. Ada dia juga itu? Iya ada dia. Terus habis itu? Bukan ada dia. Oh, ada dia. Terus habis itu? Pertamanya dia mau bunuh aku katanya itu. Terus dia pulang tuh. Dia datang. Dia pulang sana. Terus dia nyari aku terus. Terus? Lama-lama aku mau sudah. Kan kita sudah pisahan. Udah bilang ibu gendut. Dia nelpon aku kan. Lokasi ini mana bu kalau dibunuh? Nanti aku tunjukkan. Membunuh. Akhirnya? Dan mati aku 3 orang Tuhan. Kalau ada apa-apa, ya kamu tanggung jawab sendiri. Ya udah mati aku. Terus? Mau ke bawah ya kan. Terus? Ya sudah akhirnya terjadi di sini. Terus abis itu dipukul. Dipukul langsung. Ya dia menyiapkan pukulannya sudah. Oh, yang nyiapkan siapa yang nyiapkan? Nyiapin apa dia? Kayu. Kayu apa itu, kayak papan itu lah. Terus Itu habis itu lama belum mati dia. yang mukul siapa? Kamu atau? Aku yang mukul. Berapa kali? Ya, sampai mati. Sampai mati. Ya. Pembunuhan itu pun terjadi pada hari Jumat malam tanggal 20 Maret 2026 jam 02.30 dini hari. Pelaku Jakbar ini bangun dari tidurnya, lalu mengambil kayu balok. Kayu balok itu pun sudah disiapkan oleh pelaku Rusmini sebelumnya. Di saat korban ini sedang tidur, pelaku Jakbar memukuli dada korban. Namun korban terbangun dari tidurnya dan sempat melawan. Pelaku terus-menerus memukuli korban. Bahkan korban ini sudah minta ampun dan meminta maaf pada pelaku. Namun pelaku Jakbar tidak peduli
dan terus-menerus memukuli istrinya hingga kehilangan nyawa. Pelaku mengaku saat melakukan eksekusi itu terbilang cukup lama lantaran korban ini masih terus-menerus bergerak dan korban berhenti bergerak pada saat pagi hari jam 6. Setelah korban ini sudah benar-benar tidak bergerak lagi, pelaku pun mulai memisahkan tubuh korban mulai dari paha kiri. Pelaku menggunakan mandau dan palu, alat yang digunakan dalam proses pemisahan tubuh korban. Pelaku ini mengaku tujuannya agar memudahkan untuk membawa jasad korban ke lokasi pembuangannya. Dan setelah tubuh korban ini dipisahkan menjadi 7 bagian, kedua pelaku memasukkannya ke dalam karung lalu menyimpan di rumah. Sedangkan Rusmini membersihkan darah dan sisa-sisa serpian daging korban di lantai. Pada saat malam tiba, pelaku Jakbar pun membawa karung yang berisikan potongan tubuh korban. Proses pembuangan ini dibuat secara 2 tahap. Tahap pertama dan kedua, pelaku sengaja melewati rute jalan yang berbeda untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitaran. Setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi, kedua pelaku tidak langsung melarikan diri. Namun, kedua pelaku ini tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan setelah penemuan jasad korban terungkap hingga menjadi pembicaraan warga, pelaku Jakbar ini melarikan diri dan ditangkap di sebuah masjid Jalan M. Yamin untuk bersembunyi di sana. Sedangkan Rusmini ditangkap di rumahnya yang menjadi lokasi pembunuhan. Keberhasilan dari pihak kepolisian menangkap kedua pelaku ini setelah polisi menemukan adanya sidik jari di pakaian, jilbab, bra, dan celana jeans panjang yang ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Lalu polisi melakukan penelusuran CCTV dan berhasil menangkap pelaku Jakbar di sebuah masjid. Pembunuhan ini membuat warga sangat terkejut yang mengenal sosok Jakbar dan suami korban. Lantaran selama ini tidak ada yang mengetahui jika keduanya sering bertengkar. Warga sering melihat keduanya bersama melakukan kegiatan sosial. Oh, dia sempat ngelawan nggak? Melawan sempat dia. Nah, terus Melawan, kutu, pukul-pukul terus ya. ibu itu ada bantuin nggak? Ada bantu dia. Dia bantuin ngapain? Ngebetul berdarah-darah itu aja. Oh, bantuin bersihkan darah. Dorongnya sama almarhum tuh kan. Didorong ke depan sini kan. Ke depan mana? Tempat aku itu kan. Oh, teras tadi tuh. Di luar, di rumah ruangnya itu. Nah, terus? Akhirnya di situ aku pukul lagi. Kamu pukul lagi. Minta maaf, masa aku apa-apa. Dia nggak pernah mengaku, Om. Apa-apa tuh nggak pernah mengaku. Terus? Sekarat itu kayak ngomong gitu. Iya. Dia sempat minta maaf. Dia sempat minta maaf. Aku nggak ngomong. Nanya, Oh, jadi pas kamu pukul itu si korban sempat minta maaf. Iya. Tapi tetap kamu pukul. Iya. ya aku nggak ngomong. Sampai dia ini. Sampai mati ya. Sampai mati. Terus habis setelah sudah mati? Dia bilang Ibu Gunut sampai apa? Ibu Gunut yang mana kan? Nah, terus? Aku nih diam aja. Sudah potong aja mau potong. Hah? Bu Gunut ngomong apa? Ya potong aja. Disuruh bilang potong aja. Bodong korong kayak apa? Nah, terus? Mana parangnya Bu? Udah berani motong ya. Nah, terus? Pakai itu motongnya pakai parang. Nah, pakai parang. Terus? Ya karungnya punya dia semua. Parangnya dia karungnya. Aku udah tahu bulet karung tuh dia semua punya. Oh, yang nyiapin karungnya Iya. siapa? Ini yang nyiapin di sini. Yang nyiapin parangnya? Dia punya dia semua. Oh, semuanya punya dia juga. Iya. Kayu baloknya juga. Iya, punya Apa namanya papan itu punyanya dia Dia juga. punya dia ya. Jadi yang nyiapin dia. Semua punya dia. Terus kamu yang eksekusi. Iya. Dia Nah, terus setelah suruh ya kan? Setelah nggak bernapas lagi, Ya. kemudian Diambil lah sudah itu. Bilang, terus potong aja Wahyu. potong aja. Ya. Terus Kayak apa motong nih Bu? Udah berani. yang pertama kali motong siapa? Ya aku lah. Kamu yang pertama kali motong. Apanya yang kamu potong? Bagian apa yang pertama kali kamu Kaki tuh, potong? kaki. Hah? Kaki kanan kiri. Kiri. Kiri, kaki kiri. Siapa yang sampean bunuh? Nanti dulu. Nanti dulu Pak ya. Siapa ikut-ikut sini? Dulu. Anaknya, sabar ya. Lagi diinfo lagi. Jadi gini. Terus yang pertama kamu kali pukul apa? Yang pertama kali kamu potong apa? Ya betis itu kan kiri. Betis kiri. Ya disuruh kiri. Bentuknya itu balok itu. Terus? Ini mau pakai ini. Terus? Ya aku menurut aja sama dia kan. Oh, kamu nurut aja sama dia. Terus habis itu yang masukkan ke dalam karung siapa? Aku yang angkat dia manual. Yang masuk kamu yang angkat, yang masukkan dalam karung siapa? Ya aku masukkan dia manual aja membuka. Dia membuka karungnya. Oh, dia megangin karungnya. Terus emang membantu ya. Membantu dia. Terus setelah dimasukkan dalam karung, yang bersihkan darahnya? Ya dia membersihkan semua. Oh, dia yang bersihkan darahnya.
Nah, kemudian setelah bersih sudah darahnya. Iya. Terus yang bawa ininya karung jenazahnya sama karung itu siapa yang bawa? Ya berdua ke sana. Berdua ke sana. Jam berapa itu? Jam habis isya. Habis Isya. Habis isya. Oh, habis Isya kamu bawa lah pas malam itu lah. 2 kali kan balik ke sana. Kalian berboncengan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. 2 kali. 2 kali geser. 2 kali ngangkat. Bawa, iya. Oh, 2 kali bawa. Bolak-balik Ya kan. bolak-balik. Oh, bolak-balik ya. Iya. Terus yang nunjukkan tempatnya di sana itu siapa? Ya dia yang menunjukkan. Oh, dia yang nunjukkan di sana. Yang Jadi pertama kamu buang yang mana? Bagian apa? Badannya kan. Kan badannya terakhir. oh, badannya terakhir. Berarti yang jauh dulu lah. Iya yang jauh dulu. Oh, ya sudah. Jadi yang nunjukkan ibu itu yang Ibu nunjukin ya. semua ibu ya. Nah, terus setelah kamu buang tuh 2 kali kamu bolak-balik, setelah kamu buang kamu kemana? Ya terusin aku. Langsung terusin aja lah. Terusin. Oh gitu. Mm-mm. Oke, sudah ya. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku pun terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal yaitu pidana mati. Guys, secara pribadi, gua merasa ini bukanlah tuduhan atau fitnah mengenai perselingkuhan. Terlebih yang merencanakan pembunuhan adalah Rusmini, ibu angkat korban. Kan mungkin saja Rusmini ini takut ketahuan oleh korban jika keduanya benar-benar telah berselingkuh. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?